Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nail dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi, NPM 1921911026. Di sini saya akan memaparkan sedikitnya tentang makalah yang saya buat dari mata kuliah teori belajar motorik yang berjudul proses dan kondisi belajar gerak. Pembahasan yang pertama yaitu adalah proses gerak. Proses belajar gerak yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahap atau fase. 3 fase belajar gerak menurut Fittis dan Posner ada 3. Yang pertama yaitu ada fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukannya berulang-ulang atau secara konsisten. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Fase yang kedua yaitu adalah fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan juga fase asosiatif. Yang membatasinya adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif ini, pelajar sudah sampai pada taraf merangkai bagian-bagian gerak secara keseluruhan. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerak yang paling tertinggi. Pelajar biasanya melakukan rangkaian gerak keterampilan secara otonom dan juga otomatis. Gerakan ini biasanya dilakukan secara otonom, yang artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan otomatisasi adalah gerakan yang biasa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis, yaitu gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur berbentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Pembahasan yang kedua adalah mengenai kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan meliputi keadaan pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar dari diri pelajar yang berpengaruh atau yang dikenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan juga kondisi eksternal. Nah, masing-masingnya ini meliputi beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi internal. Kondisi internal ini adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu berusaha meningkatkan bentuk-bentuk bagian dan gerakan yang dipelajari. Yang kedua ada berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Yang kedua ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri dari pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk yang pertama adalah pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan gerak mengenai gerakan atau yang disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua ada pemberian contoh gerakan. Dari pemberian penjelasan tadi lalu diberikan contoh. Setelah itu pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan yang seharusnya dilakukan. Nah, untuk meningkatkan penguasaan gerakan keterampilan biasanya ditandai berdasarkan indikator-indikator. Yang pertama ada prinsip pengaturan giliran, yang kedua ada gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya, yang ketiga ada
kesalahannya gerakan semakin berkurang, kesalahan dari gerakan semakin berkurang. Yang keempat ada penampilan terbaik biasanya dicapai semakin konsisten. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik atau gerak. Yang pertama ada prinsip pengaturan giliran. Pengaturan giliran adalah mempraktekkan gerakan akan berpengaruh terhadap kecepatan peningkatan penguasaan gerakan. Dalam hal ini ada dua model secara pengaturan giliran, yaitu yang pertama adalah distributed condition, yaitu prinsip pengaturan giliran mempraktikkan gerakan di mana adanya pengaturan waktu untuk praktik dan waktu untuk istirahat secara berseling-seling. Yang kedua ada measured condition, adalah prinsip pengaturan giliran mempraktikkan secara di mana pelajar harus mempraktikkan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Yang kedua ada prinsip beban belajar meningkat. Yang ketiga ada prinsip kondisi praktik bervariasi. Dan yang keempat ada prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.